Ada malam-malam di mana kamu tidak bisa tidur, bukan karena tidak mengantuk, tapi karena ada sesuatu yang berat sekali di dalam dadamu. Kesedihan yang tidak bisa kamu jelaskan ke siapapun, kehilangan yang masih terasa perih, penantian yang terasa tidak ada ujungnya. Dan di tengah malam seperti ini, kamu bertanya dalam hati, sampai kapan? Apakah sukacita itu masih mungkin untukku? Yohanes 16 mencatat percakapan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Suasana malam itu pasti berat sekali. Para murid belum sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi, tapi mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan Yesus berkata sesuatu yang membingungkan mereka. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Para murid saling berpandangan. Apa maksudnya? Mereka berbisik satu sama lain. Sesaat lagi, apa yang dimaksudkannya? Yesus tahu mereka bingung, tahu mereka takut, dan dengan lembut ia menjelaskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan inilah yang membuat ayat ini begitu menyentuh di zaman kita. Kita hidup di era di mana kesedihan dianggap sebagai kelemahan. Di media sosial, semua orang tampak bahagia, berhasil, dan penuh semangat. Tidak ada ruang untuk mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga banyak orang menanggung duka citanya sendirian dalam senyap, di balik layar, di balik senyum yang dipaksakan. Tapi Yesus tidak berkata, "Jangan bersedih." Ia tidak berkata, "Pura-pura saja kuat." Ia berkata, "Kamu akan berduka cita." Ia mengakui realita itu. Ia tidak menghapus prosesnya, tapi kalimatnya tidak berhenti di sana. Yesus kemudian memberikan sebuah gambaran yang sangat manusiawi. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Gambar yang ia pilih bukan gambar seorang pahlawan yang tidak pernah kesakitan. Gambar yang ia pilih adalah seorang ibu yang melewati proses yang sangat menyakitkan, tapi di ujungnya menemukan sukacita yang mengubah segalanya. Duka cita itu nyata, prosesnya nyata, tapi ia bukan akhir cerita. Lalu Yesus membuat janji yang luar biasa. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Bukan karena keadaan ekonomi, bukan kegagalan, bukan kehilangan, bukan kata-kata orang yang melukai. Ketika sukacita itu datang dari Kristus, ia tidak bisa dirampas oleh siapapun atau apapun di dunia ini. Sahabat, mungkin malam ini kamu sedang berada di dalam bagian yang paling berat dari prosesmu. Bagian yang terasa gelap dan tidak ada ujungnya. Tapi izinkan kebenaran ini masuk ke dalam hatimu malam ini. Kesedihanmu hari ini bukan kata terakhir atas hidupmu. Tuhan yang memegang akhir ceritamu adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan yang mengubah Jumat yang paling gelap dalam sejarah menjadi minggu kebangkitan yang mengubah segalanya. Ia yang melakukan itu sanggup mengubah musim duka citamu menjadi sukacita yang tidak bisa dirampas siapapun. Penantianmu belum selesai. Prosesmu belum berakhir. Dan di ujung semua ini ada sukacita yang sedang dipersiapkan. Sukacita yang jauh melampaui semua yang kamu bayangkan. Percayakanlah prosesmu kepadanya. Sebelum kamu menutup mata malam ini, berdoalah dengan kata-kata yang jujur. Tuhan, aku tidak selalu mengerti proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Tapi aku memilih untuk percaya bahwa duka citaku hari ini sedang Engkau ubah menjadi sesuatu yang indah. Pegang aku di dalam proses ini, karena Ia yang berjanji setia. Bagikan di kolom komentar, apakah kamu sedang melewati musim duka cita malam ini? Atau pernahkah kamu mengalami duka cita yang akhirnya diubah Tuhan menjadi sukacita yang tidak terduga? Ceritakan, karena kesaksianmu bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang malam ini hampir kehilangan harapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kamu.